Halo kaum berbahan, masih bersama saya Don Juan. Kali ini kita akan melanjutkan episode kedua untuk seri Silo. Yang sudah nonton episode sebelumnya, kalian pasti penasaran kan kelanjutan ceritanya? Yuk, tak usah lama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, pantengin layar HP Anda, dan selamat menonton. Now is Nobar. Pada episode kedua, cerita pun beralih ke 3 tahun setelahnya, di mana Holston sudah merasa lelah dengan kesendirian dan kesepian yang dirasakannya selama ini. Holston tak tahu harus bagaimana, bahkan Holston sempat kepikiran apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk bisa menyusul Allison. Rekan kerjanya merasa aneh dengan tingkah Holston sekarang. Dan lebih kagetnya lagi, Holston yang seakan tiba-tiba mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Setelah itu, Holston sengaja menyerahkan dirinya sendiri untuk bisa dipenjara, sembari berkata bahwa dirinya ingin keluar. Pada akhirnya terucaplah sudah kata-kata keramat itu. Akhirnya, Holston pun segera disiapkan dengan pakaian khusus layaknya Allison pada 3 tahun yang lalu. Tapi di balik itu semua, sebenarnya Holston benar-benar takut akan udara di luar sana. Holston paham betapa sulitnya memutuskan tindakan ini, yang mana sebelumnya Holston adalah seorang sheriff yang selalu mengabdi kepada Silo. Namun, Holston tentunya gak mau dihantui rasa penasaran. Ia tentunya tetap melanjutkan keputusannya itu. Sekarang Holston sudah melangkahkan kakinya keluar dari bunker yang selama ini hidupnya dia abdikan sepenuhnya untuk bunker yang ia tinggalkan itu. Disinilah para warga pun kembali antusias untuk menyaksikan ketahanan dari seorang Holston. Termasuk salah satunya adalah Juliet juga yang turut hadir. Mereka tahu bahwa kemungkinan Holston untuk selamat sangatlah mustahil. Tapi tak ada yang menyangka, ternyata pada saat itu juga Holston melihat sebuah fakta yang berbeda. Dalam hatinya ia berkata bahwa perkataan Allison memanglah benar. Berbeda dari kondisi sebelumnya, di mana kondisi di luar begitu hijau serta asri dan jauh berbeda dengan apa yang ditampilkan kepada para warga. Tapi tentunya sangat disayangkan, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi selagi setiap orang masih berada di dalam bunker. Hanya saja, tak lama dari itu, Holston mulai melemah dalam seketika. Dan saking tidak kuatnya, Holston sengaja untuk membuka helmnya. Namun di sini ada sebuah hal yang janggal, yang mana dari layar terlihat jasad Allison masih berada di sana. Sedangkan dari sisi Holston, ia tidak melihat sedikit pun keberadaan Allison. Hal ini tentunya dirasakan juga oleh Juliet. Ia tak percaya bahwa Holston yang merupakan seorang sheriff harus tewas dengan begitu mudah. Skin kembali ke masa sekarang. Di situasi Martha yang mulai kebingungan untuk mencari penggantinya Holston, karena menurut dirinya selama ini tak ada seorang pun yang memiliki kesetiaan serupa seperti Sheriff Holston. Seandainya saja waktu bisa diulang, Martha pun akan menanyakan langsung kepada Holston siapa orang yang layak dan bisa untuk ditunjuk sebagai penggantinya. Di sisi lain, Juliet yang tinggal di lantai paling dasar pun mulai mendatangi tukang servis tempat. Di sana pada awalnya Juliet hanya berniat untuk melakukan pekerjaannya sebagai asisten. Akan tetapi karena tak tahan, pada akhirnya Juliet pun bercerita terkait kematian George yang terjadi 3 tahun yang lalu. Juliet sangat yakin kematian George adalah sebuah hal yang janggal. Dan ternyata secara diam-diam Juliet telah menjalin hubungan bersama George. Secara ketentuan, seharusnya hubungan di luar pernikahan adalah salah satu hal yang dilarang di dalam Silo. Skin flashback ke saat dimana kematian George setelah selesai bekerja. Juliet menemukan sebuah kantong yang ada di dalam rumahnya. Kantong itu pun berisi sebuah mainan bebek yang terlihat tidak penting, tapi ternyata masih ada satu hal yang lebih penting, yakni sebuah surat yang ditulis oleh George. Surat itu berbunyi, "Ingat di mana terakhir kali kamu menemukan benda ini? Aku telah menemukan hal yang aku cari." Sekilas dari surat itu tentunya memicu rasa penasaran yang luar biasa.
Apalagi tak lama setelah itu, Juliet mendapat kabar duka di mana George baru saja ditemukan jatuh dari lantai atas pada pukul 3 dini hari. Dan sampai detik ini, berita yang tersebar luas adalah George sengaja melompat dari ketinggian. Sontak berita itu pun benar-benar membuat Juliet shock. Saat itu juga, Juliet segera menceritakan keresahannya kepada si penjaga kamar mayat yang bernama Hank. Juliet berkata bahwa sangat-sangat tidak mungkin jikalau George mengakhiri hidupnya begitu saja. Jadinya Hank pun akan menyampaikan keresahan itu kepada Houston. Saat itu jugalah kita kembali kepada scene yang sempat terputus sebelumnya, yaitu Houston yang sengaja datang untuk menemui Juliet. Seketika Hank bersama Juliet pun segera menunjukkan titik jatuh tempat kematian George. Tapi karena Houston merupakan seorang sheriff, dilihat berdasarkan bukti-bukti, Houston bersama sang rekan masih bersikeras bahwa semua itu adalah sebuah upaya bunuh diri yang dilakukan George. Setelah rekannya Houston sudah pergi, Juliet pun masih bersikeras bahwa George mati karena dibunuh. Hanya saja setelah dilihat berkali-kali, tidak ada satupun tanda-tanda pada jasadnya yang mencurigakan selain luka hantam. Kemudian ngobrollah Juliet bersama Houston, di mana pada momen tersebut Juliet berniat untuk menunjukkan sebuah hal, yang ternyata hal itu adalah sebuah pemberian dari George. Dan seketika Houston langsung membaca pesan kertas yang telah dipotong. Yang sudah jelas setelah dipotong, tulisan itu hanya menyisakan sebuah pertanyaan yang berbunyi, "Ingat di mana terakhir kali kamu melihat benda ini?" Dari sinilah akhirnya Houston dibawa ke salah satu tempat rahasia dari Shiloh yang ternyata ruangan tersebut sudah lama diketahui oleh Juliet ketika ia sedang mengeksplor lantai dasar. Awalnya memang seluruh sudut hanya terlihat seperti sebuah lorong pada umumnya. Kemudian Juliet juga membawa Houston untuk menuju suatu celah. Dan ternyata dari situ terlihatlah sebuah mesin penggali yang sangat besar dan sudah berusia ratusan tahun dan sengaja dibiarkan begitu saja di lorong tersebut. Mesin tersebut tampaknya sudah menjadi saksi bisu dari sejarah dibangunnya Shiloh. Tak hanya sampai di situ, untuk bisa lebih dekat lagi, mereka masih harus turun ke bawah sana. Namun mereka turun bukan untuk melihat mesin tersebut, melainkan untuk pergi ke sebuah markas rahasia dari George bersama Juliet. Juliet dan George ternyata sebelumnya rutin menghabiskan waktu di sini. Hal ini tentunya agar hubungan mereka tidak dicurigai oleh para petinggi serta sheriff. Berbeda dengan sebelumnya, tempat penyimpanan kali ini sangat-sangat rumit untuk diakses. Hal ini karena hanya bisa dicari menggunakan seutas tali. Akhirnya setelah diperiksa, terlihatlah sebuah memori beserta salinan artikel yang sempat dicetak oleh George. Di balik salinan itu pun terdapat banyak coretan-coretan dari Ellison yang tentunya ini disadari oleh Houston. Akan tetapi, bukannya saling mencari tahu, mereka berdua malah beradu argumen satu sama lain. Juliet bersikeras untuk membongkar kejanggalan ini, sedangkan Houston masih berikrar kepada Shiloh yang mana posisinya masih sebagai seorang sheriff. Hanya saja, setelah kematian Ellison disinggung oleh Juliet, barulah Houston tersadar bahwa Ellison sempat memiliki keresahan yang serupa seperti apa yang dialami Juliet. Dan alhasil, Houston berjanji bahwa ia akan memberikan tanda jika berhasil menemukan suatu petunjuk yang ada di sana. Di sini tidak dijelaskan tanda itu seperti apa. Yang pasti, sejak saat itu, Juliet hanya bisa menunggu dan menunggu apa maksudnya tersebut. Akan tetapi ada satu hal yang masih disembunyikan Juliet dari Houston, yaitu setengah potongan kertas yang menjelaskan bahwa George telah menemukan sesuatu yang selama ini dicarinya. Dan ternyata tepat sebelum kematiannya George, ia sempat menyinggung akan keberadaan sebuah pintu. Pintu itu tidak bisa diakses sembarang orang karena keberadaannya yang berada sangat jauh di area paling bawah dari Shiloh.
Sedangkan di sisi lain, mantan rekannya Holston sengaja menghadap ke ruangan Martha. Sheriff itu pun segera berkata bahwa Holston telah menunjuk satu orang nama sebagai penerusnya. Siapa sangka, orang yang dimaksud adalah seseorang yang tidak diketahui sebelumnya oleh petinggi sedikit pun. Namun tak lain dan tak bukan, Holston akan memberikan jabatannya kepada seorang bernama Juliet Nichols. Ya, benar, orang itu adalah Juliet. Juliet yang merupakan seorang mekanik mesin serta berada 144 tingkat jauh di bawah sana. Akan tetapi, untuk sekarang ini, Juliet tidak lagi berada di ruangan generator, melainkan sekarang ia berada di tempat mesin penggali serta berniat turun lagi ke area paling bawah. Dengan hanya mengandalkan sebuah tali tambang, secara perlahan namun pasti, Juliet pun mulai beranjak turun hingga ke paling dasar. Tapi pada momen inilah Juliet turut sadar bahwa terdapat sebuah kubangan air di bawah sana. Hal itu menandakan bahwa pintu itu benar-benar rahasia serta sangat sulit untuk diakses. Demikianlah untuk episode kedua. Next episode, White Me.